Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita bisa kembali bertemu di channel kita ini. Tidak terasa kita sudah memasuki Ramadan di pertengahan, dan biasanya ketika sudah Ramadan di pertengahan, kesibukan sudah mulai berubah. Nah, biasanya kalau sudah mau masuk pertengahan begini, sudah ada tambahan kegiatan. Biasanya kegiatan itu dinamai Nuzulul Quran atau peringatan Nuzulul Quran. Di posisi ini kita sebenarnya senang ketika umat tidak lupa akan turunnya Al-Quran, akan momentum turunnya Al-Quran. Di sini kita tidak merasa sedih atau apa. Di sini kita senang umat tidak lupa. Bahkan orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran pun tetap tidak lupa dengan momentum turunnya Al-Quran. Sehingga banyak event dibuat untuk momentum ini. Mulai dari perlombaan, zikiran, sholawatan, istighosah, dan banyak ragam kegiatan. Kaulah muda yang berbahagia, namun setiap kali Ramadan kita masuki, setiap kali pula Nuzulul Quran kita peringati. Namun pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung sejauh mana setiap peringatan ini kita lakukan berdampak bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kolektif kita, bukan sebagai individu, bukan sebagai kelompok, tapi sebagai umat. Apa dampak dari setiap peringatan yang kita lakukan ini terhadap kehidupan umat, kehidupan kita? Apakah semakin membaik atau semakin memburuk? Apakah keadaan kita semakin meningkat atau semakin terjun bebas? Nah, ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, perlu kita introspeksi. Karena kalau kita baca Al-Quran, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwa Allah mengatakan kepada kita, Al-Qur'an diturunkan Allah kepada kita. Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia. Itu bukan sebatas diturunkan, tapi ada tujuan, ada sesuatu yang ingin didapat daripada diturunkannya Al-Quran itu. Apa itu? Al-Quran menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau kita beli produk itu kan biasanya ada manual book. Nah, jadi memang sudah begitu hukum alamnya. Sesuatu yang dicipta pasti punya buku panduan. Bagaimana sebuah ciptaan itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, Al-Quran itu berfungsi di situ. Manual book mengenai kehidupan kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan oleh Allah, selain hudal linnas, dikatakan juga Al-Quran ini diturunkan Allah di bulan Ramadan untuk kita, tidak lain agar dengan Al-Quran ini kita bisa membedakan Al-Furqan. Kita bisa membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar, membedakan keimanan dengan kekufuran, membedakan yang terpuji sama yang tercela, membedakan yang mulia dengan yang hina. Ini dengan Al-Quran.
Jadi itulah esensi, itulah hakikat Allah menurunkan Al-Quran kepada kita di bulan yang mulia ini, agar kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dalam menjalani kehidupan kita. Agar dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tercela, mana yang terpuji. Agar apa? Agar tidak semua orang punya standar sendiri-sendiri. Nah, bayangkan kalau masing-masing dari kita manusia ini punya standar tentang benar, masing-masing punya standar tentang salah, tidak punya satu standar, ini kan repot itu. Nah, itu akan menjadi kekacauan. Maka Allah, bentuk kasih sayangnya kepada ciptaannya, diturunkanlah Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaulah muda yang berbahagia, kita menyadari tentang esensi ini. Kita meyakini ini sebenarnya. Namun terkadang kita itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki sikap yang berbeda. Kita yakin Al-Qur'an ini hudal linnas, juga bayyinat minal huda wal furqan. Tapi terkadang kita lirik-lirik yang lain. Ibarat kita punya satu produk, punya manual book, tapi yang kita lihat adalah manual book produk lain. Nah, maka tentu tidak akan tepat apa yang ada di produk itu, manual book pada produk tertentu diterapkan pada manual book produk lain, itu tidak akan bisa. Misalnya kita punya smartphone, basicnya itu Android, lalu kita coba paksa bukan Android, ini berbahaya. Ini akan mengakibatkan kerusakan pada smartphone kita. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 14. Bunyinya begini, Allah berkata, lahu da'watul haq. Hanya kepada Allah lah seruan yang benar itu. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffai ilal ma'i liyabalugha fahu wa ma huwa bibalighihi. Hanya kepada Allah lah seruan yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Padahal dikatakan di sini doanya orang-orang kafir itu hanyalah kesia-siaan belaka. Jadi di sini ada tamsil dari Allah kepada kita. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, ketika kita menginginkan derajat hamba Allah, ketika kita menginginkan derajat orang bertakwa, tapi kemudian yang kita ikuti bukan hudan yang ditetapkan oleh Allah pada Al-Quran. Kita lirik undang-undang lain, kita lihat petunjuk-petunjuk lain. Maka ini diumpamakan oleh Allah seperti kita nih, kita punya tangan, lalu di depan kita itu ada air. Lalu tangan kita ini kita masukkan ke dalam air. Kira-kira tangan ini bisa nggak membawa air itu ke dalam mulut kita? Tidak tentunya. Maka yang harus kita lakukan adalah menyauk air itu. Bukan sebatas memasukkan tangan kita ke dalam air. Kalau sebatas memasukkan tangan kita ke dalam air tanpa ada usaha mengangkutnya ke dalam mulut kita, maka air ini tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita. Jadi kaulah muda yang berbahagia, potret kita hari ini adalah seperti itu. Kita meyakini Al-Quran ini benar dari Allah, tapi ketika ada kesulitan-kesulitan kehidupan kita, ketika kita punya amanat-amanat yang harus kita urus, yang harus kita tanggung jawabi, manual book yang kita gunakan justru bukan Al-Quranul Karim. Maka apa dampaknya bagi kita? Allah mengingatkan di dalam Quran surah Toha. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka tidak ada balasan bagi keberpalingan itu kecuali kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang serba was-was, tidak mendatangkan kedamaian ataupun keamanan. Itu di dunia, di akhirat kata Allah kembali kepada Allah dalam keadaan buta.
dalam keadaan tidak punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal perasaan kita akan kembali ke hadapan Allah dengan segudang amal kebaikan gitu. Tapi kenyataannya di sisi Allah kita datang kepadanya dalam keadaan yang sia-sia. Ini bahayanya kaulah muda yang berbahagia. Kalau kita yakin Al-Qur'an ini benar manual book dari Allah, tapi kita berpaling daripada Al-Qur'an, maka ini seumpama tadi. Kita ingin menghilangkan dahaga kita dengan air yang ada di depan kita, tapi airnya hanya kita lihat. Airnya hanya kita sebut-sebut, air. Tapi airnya enggak coba kita ambil untuk kita masukkan ke dalam mulut, maka sampai kapanpun haus itu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau muda yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran untuk bangkit. Al-Hijr, dikatakan di sana, fasda bima tu'mar. Allah mengingatkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita yakin Al-Quran ini benar, maka agar kita tidak seperti orang yang di hadapannya ada air tapi tidak bisa menghilangkan dahaganya karena dia tidak mencoba minum air itu, maka kita tidak boleh berpaling dari peringatan Allah. Kita harus terikat kepada Al-Quran. Lalu ini kita sampaikan. Fasda bima tu'mar. Kita harus mendobrakkan Islam ini, mendobrakkan ajaran-ajaran Al-Quran ini di tengah kehidupan. Berbagai pengaturan yang sekarang berasal dari bukan Al-Quran, ini harus dikatakan kebatilannya, harus dikatakan kerusakannya, harus dijelaskan ketidakmampuannya memberikan solusi bagi kehidupan. Insya Allah, dengan begitu, lama-lama umat akan sadar. Lama-lama kaulah muda akan bangkit. Oh, ternyata ada yang salah dari cara kita memperlakukan Al-Quran. Meskipun kita berkali-kali, beribu kali peringatan nuzulul Quran, tanpa ada usaha untuk menerapkannya, tanpa ada usaha untuk mengkajinya, tanpa ada usaha untuk memperjuangkannya, menyuarakannya, maka peringatan demi peringatan itu hanya akan menghabiskan energi kita, menghabiskan uang kita, tapi tidak berdampak bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.